Racikan Berita 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari UI Watch. Kebetulan di samping saya. Silakan perkenalkan diri sendiri. Maaf suara saya. Ya. Sayuti Asatri. Saya Buyung Ishak. Kami kebetulan dulu sama-sama di asrama UI Daksinapati. Dulu banyak cerita ya. Iya banyak. Banyak sekali. Waktu zaman perkulakan dulu deh. Antara lain soal jaket kuning ini. Nah, kebetulan teman saya sekamar itu memalsukan jaket kuning. Nah, beliau dari Dewan Mahasiswa datang ke kamar saya pengen nangkep. Ya, kebetulan yang bikin itu sekamar sama saya. Suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus belain pada saat Kita mau serbu. diserbu, tapi saya halangin. Berani masuk kamar hadapin saya. Mereka jadi ragu pada saat itu. Nggak mau ribut aja. Enggak ya. Akhirnya sepakat kalau mau tangkap beliau silahkan di luar, saya bilang. Jangan di kamar saya. Nah, akhirnya Ya, sepakat. kita kayak mau serbu itu pakai ngintip-ngintip keker gitu loh. Ya. Kayak perang ya. Kayak perang. Jadi perjuangan zaman dulu itu lebih parah daripada sekarang ya. Bukan lebih parah, lebih konsisten. Lebih konsisten. Oh, sekarang nggak konsisten nih perjuangan? Enggak, sekarang juga. Cuman dulu itu sudah mulai bangkit itu. Oh iya. Sudah ideologis. Ideologis. Jadi bukan baru sekarang gitu. Dulu. Jadi tadi Dan itu, waktu itu ada Pak Taufik Bahudin. iya, itu kan bos kita dulu. Iya. Pak Taufik dari universitas. Universitas. Kita di asrama ya. Nah, kita yang dapat surat-surat keterangan begini gitu. Waktu sama Bang Taufik itu masalah uang asrama ya. Mau dinaikkan macam-macam. Kemudian rektor keluarkan surat supaya pakaian dalam mahasiswa dicuci, diatur pencuciannya. Hanya ribut orang. Mahasiswa yang ribut, nggak lama lagi rektornya meninggal. Jadi saya kira itu revolusi cara dalam loh. Itu dulu cerita di asrama. Kita di asrama itu sekitar 300. Tapi ada pelajaran dari masalah cara dalam ini, yaitu ketika Anda mengatur sesuatu yang terlalu dekat dengan Anda, maka baru Anda rasakan bahwa itu memang bermasalah. Sangat pribadi ya. Jadi dulu kita udah tekankan mahasiswa untuk berontak. Mereka nggak berontak lagi, nggak bangkit lagi. Tapi begitu sudah menyangkut urusan dalamnya, dia rasakan sendiri baru bangkit. Itu. Jadi sekarang juga begitu. Orang menganggap enteng bahwa biasa saja ijazah palsu, biasa saja soal fake dan sebagainya. Tapi ketika menyangkut apa yang dirasakan rakyat langsung, baru bangkit. Jadi para oligarki juga mengatur-ngatur itu. Dia ngatur supaya jangan langsung menyentuh kepentingan rakyat. Supaya dia bisa main-main. Gitu. Kan harapan kita. Oligarki ini tahu diri lah. Misalnya soal proyek strategis nasional. Ya. Itu strategis nasional itu kan seluruh Indonesia. Banyak itu PSN. Dan saya dengar katanya bukan karena kepentingan rakyat di situ, bukan karena kepentingan strategis nasional, tapi ada kemungkinan karena ada potongan 26%. 26%. Kalau 1.000 triliun itu berapa? Pak Bu ya. 1.000 triliun dipotong 26%, 260 triliun. Bayangkan, ketika rakyat itu sampai begitu banyak yang stunting, banyak untuk makan saja tidak bisa ketika dalam keadaan pendidikan waktu di sekolah nggak cukup itu gizinya. Tapi di tempat lain ada orang yang bisa memotong-motong 270 triliun. Saya bukan provokasi, artinya soal kesenjangan ini bukan kompor gas saja ya, biar meledup gitu ya. Iya, artinya ada kesenjangan itu berbahaya. Kesenjangan sosial itu berbahaya. Tapi untung ini cerita dulu pada waktu Jokowi. Kalau sekarang presiden yang sekarang itu sudah menunjukkan kepeduliannya luar biasa. Sehingga kita harus mengapresiasi. Misalnya
orang kalau sekolah jangan dalam keadaan perut lagi kosong, harus bergizi gitu. Itu harus didorong. Entah duitnya dari mana saya nggak tahu. Tapi itu tanggung jawab negara sebenarnya ya. Tanggung jawab negara. Dan satu hal juga saya dapat dari Pak Taufik mengatakan bahwa kalau soal-soal begini jangan hanya diumumkan ke rakyat. Misalnya ada potongan 26% diumumkan PPATK. Mesti ada tanggung jawab juga dong. Saya sudah diumumkan, harus ada tindak lanjutnya. Jadi rakyat ini jangan hanya kebagian pengumuman tentang keburukan-keburukan. Mereka jangan hanya dengar angka-angka saja, oh sekian dikorupsi, sekian dikorupsi. Harus ada tanggung jawab untuk ditindaklanjuti. Kira-kira itu pesannya Pak Taufik ke saya tadi di luar. Saya pikir-pikir benar juga, kita terlalu banyak dengar ada 500 triliun, ada 700 triliun, ada 1000 triliun. Tapi kita hanya kebagian angka tentang kehilangan-kehilangan itu. Cuman tidak ada tindak lanjut. Nah, pertanyaannya begini Pak Bojong. Apa kita hidup di negara hukum atau tidak? Apakah hukum ini memang hanya hiasan saja? Hukum. Ya, hukum itu berlaku buat yang di bawah. Nah, kita sekarang bicara. Kita bikin banyak undang-undang. Banyak, sampai detail. Hanya tidak mengatur orang tata cara masuk kamar mandi aja. Tapi misalnya soal penghitungan suara. Itu harus selesai di kecamatan. Sampai detail. Kenapa desa tidak? Karena bisa dipermainkan suaranya. Tapi setelah itu semua dibikin menjadi undang-undang. Seperti juga dalam undang-undang pelayanan publik. Tidak dilaksanakan. Jadi ada satu penelitian sebelum saya ke sini. Ada satu orang di grup bilang. Satu orang pengacara dia katakan. Setelah saya pelajari masalah hukum Indonesia. Dia bilang saya temukan satu kesimpulan. Bahwa masyarakat kita katanya. Memang punya budaya tidak terlalu mempedulikan soal penegakan hukum. Mungkin karena tradisi kita lahir dari musyawarah. Jadi kalau musyawarah kan bisa dimusyawarahkan. Bukan berarti pelanggaran juga bisa dimusyawarahkan jadi baik, jadi tidak ada masalah. Tetapi budayanya yang begitu. Nah, kita lihat dalam sistem penegakan hukum, semua numpuk-numpuk pengumuman tentang ini melanggar, ini melanggar, ini melanggar. Jadi rakyat ini kalau ada yang bisa diekspor yang paling mahal. Rakyat ya. Semuanya dilanggar. Gitu kasihan rakyat hanya kebagian dengar cerita tentang banyaknya pelanggaran. Tapi mereka tidak dapat rezeki bagaimana pelanggaran-pelanggaran ditangani atau diatasi. Kita lihat aja misalnya wakil presiden. Pupuk apa? Saya nggak tahu lah itu. Anda lebih tahu lah. Banyak cerita tentang korupsi apa segala macam, pelanggaran. Tapi nggak ada tindak lanjutnya. Bagaimana? Ya tadi masalah undang-undang ini kan masalah hukumnya ini nggak tegak nih. Nggak tegak. Sekarang apa yang mesti kita lakukan? Apa yang kita harapkan dari Prabowo? Karena begini. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya. Itu dibangun dengan logika bahwa ada 3 elemen di dalam penyusunan Undang-Undang Dasar. Pertama, ada namanya Gerun Norm, pidatonya Pak Supomo, Profesor Supomo. Yang dia berkesimpulan bahwa model negara kita nanti adalah model masyarakat gotong royong. Model Asia Timur Raya. Oke. Kemudian yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu belum hukum itu. Baru hukum itu ada pada batang tubuh. Batang tubuh. Ya. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita kalau hanya bicara batang tubuh tapi tidak bicara kerangka etiknya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Batang tubuh ini tidak bisa dilaksanakan. Karena untuk siapa? Cita-citanya kan untuk supaya jangan ada penjajahan das dunia. Karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Amerika Serikat misalnya kita ambil contoh. Itu mendirikan satu prinsip yang disebut dengan role based order. Ya kan?
tatanan berbasiskan hukum. Tapi hukum itu menurut tafsirnya dia, sehingga dia merasa biasa saja ketika dia terlibat dalam genosida misalnya dianggap dalam bahasa Inggrisnya disebut complicit. Artinya dia terlibat dalam pelanggaran terhadap ethnic cleansing dan genosida di Gaza. Gitu. Dia merasa bahwa tidak ada masalah karena hukum dia yang bikin. Jadi tatanan berbasiskan hukum itu hukumnya dia, bukan hukum internasional. Maka sekarang ada kebutuhan untuk berkembang yang disebut dengan ethical based order. Ya, bukan rule based order, tapi tatanan berbasiskan etik. Ya, nilai-nilai ya. Nilai-nilai ini harus kita kembangkan. Jadi misalnya soal ijazah palsu. Jangan bicara soal, oh saya yakin itu tidak mungkin ada ijazah palsu, kayak ada satu orang rektor, mantan rektor ngomong. Nggak mungkin lah, saya yakin nggak mungkin ada ijazah palsu. Ini bukan masalah keyakinan. Ini masalah pembuktian. Bawa aja ke pengadilan. Ya. Tunjukin ini ijazahnya. Selesai masalahnya. Kenapa untuk masalah nunjukin aja susah, secara kertas itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, sidang demi sidang, demo demi demo, hanya untuk orang membawa barang bukti bahwa saya bukan punya ijazah palsu. Seandainya orang ini punya tanggung jawab untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa kita, cukup aja bawa. Sudah begitu banyak orang yang ngomong. Susahnya apa? Jadi memang ada tradisi menunda masalah. Ada tradisi begitu. Tidak berani. Dan kalau dibilang menunda, saya nggak sepakat. Tapi kalau nggak berani, betul. Karena mantan rektor ini yang sekarang ada dalam sistem pemerintahan, itu menurut saya tidak punya ethical based order itu. Nggak ada etik based ordernya, nggak ada. Kalau dia punya sensitivitas, dia mesti merasakan bahwa sebelum orang lain melakukan tatanan berbasiskan etik itu, dia harus duluan merasakan itu. Ya kan? Mahasiswa saya tidak boleh, dosen apalagi, rektor, mantan rektor, kok berani lakukan hal seperti itu? Membiarkan. Jadi, tapi begini, saya melihat mungkin ya, karena kita butuh energi ke depan. Kita butuh energi. Kalau kita nggak bersatu nggak bisa. Jadi kita tidak usah bicaralah proses pilpres masa lalu, penghitungan suara bagaimana. Kita udah punya presiden sekarang. Ya. Menurut saya dasarkan aja pada kepemimpinan presiden sekarang. Oke. Apa yang kita harapkan? Kita harapkan, misalnya ada orang yang mau mengambil gelar doktor di universitas, di UI lah, di UI lagi, ya kan? Orang protes kalau menjadi dokter katanya peraturannya 2 tahun. Tapi bagaimana pimpinan di UI mengatakan ada jangan dulu, mungkin sekarang. Rektor dulu lah ya sebelum ini ya. Ini pimpinan MWA masih ada sekarang. Siapa dia kan nggak boleh, saya nggak mau sebut nama siapa karena masalah etik. Dia mengatakan bahwa kalau memang terbukti ada mahasiswa yang lulus kurang dari 2 tahun, ya dilanjutkan aja jadi 2 tahun. Wah. Jadi seolah-olah masalah ini masalah administrasi. Padahal kan ada gugatan juga isi tesisnya itu dari mana, siapa yang bikin dan sebagainya. Dan di mana skopusnya. Nggak mungkin lah setahun setengah bisa jadi. Ya nggak mungkin, nggak bisa Anda sudah melanggar kemudian ya udah lanjutkan aja. 2 tahun itu udah paling cepat. Hah? Ya, kapan dia bikin tesis, dia sibuknya setengah mati. Jadi begini, kesempatan ini kita minta juga kepada UI, kan rektornya baru sekarang. Bahwa kalau Anda ingin kompatibel dengan sistem yang sekarang udah mulai ya. Mulai ditangani.
Udah begini-begini nih sekarang yang melanggar-melanggar itu. Karena walaupun memang tidak seketika, karena tidak mau terjadi benturan sana sini, tetapi langkah-langkahnya itu mulai teratur untuk menyibak ini kejahatan-kejahatan. Jadi nggak bisa seperti dulu, misalnya menumbuh-numbuh nggak diselesaikan. Kalau sekarang kita harus dukung. Cuman mungkin lebih cepat sedikit lebih bagus. Ya. Jadi kami berharap karena kita sekarang ini negara hukum ya, supaya korupsi itu dihukum mati aja sekalian, ya, supaya negara ini aman. Tapi siapa yang mau lakukan? Ya paling nggak seumur hidup lah. Kekuatannya dari mana? Iya, makanya kita harapkan dari Prabowo yang hakim-hakim yang nggak jelas, pecat aja. Pak Prabowo itu kasih satu jalan, gini, supaya energi kita itu bisa terkonsolidasi. Dia bilang, udahlah pilkada-pilkada yang hanya isinya joget-joget untuk cari elektoral itu, kemudian hasilnya ribut sana ribut sini, tidak jelas lah itu. Nanti hanya perang di antara tetangga, kelompok-kelompok masyarakat. Keluarga juga. Iya, jadi ribut juga. Dan tidak produktif. Jadi kembalikan saja ke DPRD supaya masyarakat bisa konsentrasi. Ya. Itu cara mengumpulkan energi. Tapi partai politik nggak mau loh. Itu urusan lain, nanti diatasi cara apa saja. Kemudian presiden itu tidak usah lagi lah, misalnya pilih-pilih pemilihan langsung itu nggak usah. Karena ada satu penelitian Pak Bujong, di Amerika itu kepemimpinan itu katanya merosot terus karena pemilihan langsung itu, walaupun dia tidak langsung pakai elektoral. Tapi sejak diterapkan demokrasi liberal, jadi kepemimpinan itu merosot. Kenapa? Karena orang semua berkepentingan calon pemimpin itu yang dihubungi hanya elektoralnya. Dia nggak ke perpustakaan untuk cari ilmunya. Buat apa? Karena elektoral nggak butuh itu. Jadi karena mereka berlomba-lomba mencari simpati, dukungan dari elektoral, hanya mutunya itu menjadi merosot. Nah, kita sepakat untuk Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45 saja, supaya pemilihan oleh MPR. Jadi energi kita itu bisa terkonsentrasi, terkumpul. Nggak buang-buang duit ya? Nggak buang-buang duit. Lagi pula kan budaya kita itu kan ada adat, ada budaya, ada sultan-sultan, raja-raja, kepala-kepala suku. Biarlah mereka menikmati dalam sistem musyawarah pengambilan keputusan. Waktu saya ke daerah Pak Bujong, saya cerita soal ini. Mereka bilang bagus. Jadi alasan yang mengatakan bahwa ini hanya pikiran orang pintar seperti Pak Bujong di Jakarta, enggak juga. Orang-orang daerah itu tahu mereka. Cuma mereka tunggu action. Jadi kalau ada langkah yang tertib dan sebagainya, insya Allah saya yakin bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, demikian tadi ulasan dari abang kita ini, mantan ketua dewan malahan. Saya pengurus saja. Nah, cuman dulu ditangkap. Jadi demikian tadi, semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan kita bersama, dan kita harus tetap berjuang dengan kondisi yang ada saat ini, dengan rakyat yang tambah terpuruk, dimiskinkan, malahan tanahnya dirampok. Kita bantu itu PIK 2 masyarakat Banten supaya mereka mendapat hak-haknya kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.